Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas terkait kupas tuntas skandal Garuda Indonesia. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih dalam, mari perkenalkan rekan-rekan kelompok 3 saya dari kelas 632. Yang pertama ada Aditya Agung Nugraha, kemudian Ananda Putra Perdana, yang ketiga Lastika Vanisi Hombing, dan juga Yuda Fahreza. Nah, sebelum kita membahas lebih panas lagi, kita akan mengetahui apa sih PT Garuda Indonesia itu. Pertama, kita akan membahas sejarah Garuda Indonesia. Nah, PT Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan jasa penerbangan nasional milik negara yang melayani jalur dalam negeri dan internasional. Pada tanggal 26 Januari 1949, itulah berdiri Indonesia Airways. Selanjutnya, di tanggal 31 Maret 1950, Indonesia Airways ini berubah menjadi Garuda Indonesia Airways, di mana pada waktu itu telah memiliki 20 pesawat DC-3 C-47 dan 8 pesawat jenis Catalina amfibi. Kemudian, di tanggal 5 November 1985, PT Persero Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia yang disingkat menjadi PT Garuda Indonesia ini sudah berganti nama dan memiliki logo baru. Nah, Garuda Indonesia ini memiliki rute penerbangan domestik dan internasional dengan tujuan 21 kota dalam negeri dan 24 kota luar negeri. Kemudian visi dan misi dari Garuda Indonesia. Nah, visinya sendiri itu adalah pemantapan eksistensi PT Garuda Indonesia menjadi perusahaan penerbangan terdepan di Asia dengan membangun image berdasarkan kualitas yang tinggi atas pelayanan dan reservasi serta rasionalisasi rute network dengan tidak menerbangi lagi rute-rute yang tidak menguntungkan serta mengevaluasi dan mengembangkan rute-rute baru yang menguntungkan. Selanjutnya, misi dari Garuda Indonesia ini ada 3. Yang pertama, memberikan pelayanan jasa angkutan udara berkualitas dan berorientasi kepada kepuasan pengguna. Yang kedua, memupuk keuntungan dengan menyelenggarakan jasa usaha pengangkutan orang dan barang. Dan yang ketiga, melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan dan ekonomi nasional. Nah, menarik bukan visi dan misi dari Garuda Indonesia ini? Selanjutnya terkait falsafah. PT Garuda Indonesia ini memiliki 4 falsafah. Yang pertama yaitu orientasi pelanggan. Yang kedua, pengabdian menuju kesempurnaan. Yang ketiga, semangat kewirausahaan. Dan yang keempat, kebersamaan perusahaan. Falsafah-falsafah Garuda Indonesia ini saling berkaitan sehingga membentuk perusahaan yang lebih baik. Struktur organisasi dari PT Garuda Indonesia yaitu Dewan Komisaris. Nah, yang pertama ada Komisaris Utama dan Komisaris Independen yang dijabat oleh Bapak Timur Sukirno. Kemudian Komisaris yaitu dijabat oleh Bapak Khairal Tanjung dan Komisaris Independen dijabat oleh Bapak Abdul Rahman. Kemudian direksinya itu pertama ada Direktur Utama yang dijabat oleh Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang dijabat oleh Bapak Prasetyo, kemudian Direktur Operasi yang dijabat oleh Bapak Tumpal Manumpak Hutapea, dan juga Direksi Human Capital yang dijabat oleh Bapak Arya Perwira Adilaksana, kemudian Direktur Teknik yang dijabat oleh Bapak Rahmat Hanafi, dan yang terakhir Direktur Layanan dan Niaga yang dijabat oleh Bapak ADR Susardi. Nah, orang-orang hebat inilah yang nantinya akan membangun PT Garuda Indonesia ini. Selanjutnya, sudah mulai memasuki skandal-skandal yang akan kita kulik terkait lini masa kasus skandal keuangan PT Garuda Indonesia. Nih, terlihat di tanggal 2 April 2019 itu ada 2 komisaris menolak menandatangani Labco GIAA tahun 2018. Wow, 2 komisaris ini menolak menandatangani. Ada apa? Nah, dari yang kita lihat, laporan keuangan yang sebelumnya merugi
lalu mendadak untung untuk dalam waktu yang terlalu singkat, sehingga menimbulkan polemik. Hal tersebut terjadi karena dua komisaris Garuda Indonesia, Bapak Khairal Tanjung dan Bapak Doni Oskaria, yang saat itu menjabat, menolak menandatangani laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 karena tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Selanjutnya, di tanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi. Nah, hal tersebut untuk menanggapi polemik yang sebelumnya terjadi. BEI memanggil jajaran direksi PT Garuda Indonesia beserta auditornya yang memeriksa laporan keuangan, yaitu KAP Tanubrata, Susanto Fahmi, Bambang, dan rekan. Namun, Kementerian Keuangan belum bisa memberikan sanksi karena masih menganalisis laporan dari pihak auditor. Selanjutnya, di tanggal 2 Mei 2019, Otorisasi Jasa Keuangan meminta BEI memverifikasi laporan keuangan Garuda. Untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda tahun 2018. Nah, pada tanggal 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan ini menemukan dugaan laporan keuangan Garuda yang tidak sesuai, di mana Sekretaris Jenderal Kemenq, Bapak Hadianto, mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP, disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang akan dijatuhkan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Setelah menunggu koordinasi antara Kementerian Keuangan dan OJK, maka pada tanggal 28 Juni 2019 diputuskan sanksi kepada PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda, yakni akuntan publik Kasnar Siruma PA dan kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Auditor dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia beserta entitas anak tahun 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta rupiah. Selain itu, masing-masing direksi juga diharuskan membayar denda senilai 100 juta rupiah. Selain dari sanksi Kementerian Keuangan dan OJK tadi, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta rupiah kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. Baiklah, itulah tadi lini masa dari kasus-kasus yang ada pada PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, untuk pembahasan yang lebih dalam terkait audit dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Berikutnya, analisis rasio. Di sini, kami akan menyajikan hasil dari analisis rasio kami yang dilakukan pada perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk. Nah, analisis rasio sendiri ini ditujukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan, yang dimana penggunanya ini akan disajikan kepada pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, ataupun pekerja di dalam perusahaan itu sendiri, ya kan? Nah, ini rasio analisis ini untuk menentukan apakah perusahaan ini dalam keadaan yang bagus ataupun tidak. Jadi bisa menentukan apakah perusahaan ini bagus untuk diinvestasikan atau tidak nih gitu. Kalau misalkan bagus, berarti ini layak untuk diinvestasikan. Apakah bisa diinvestasikan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Ini juga bisa dari pilihan dari bank ataupun kreditor yang lain. Nah, lanjut saja. Nah, di sini kami menggunakan laporan keuangan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kenapa kami pada rentang tersebut? Karena kami ingin mengetahui keadaan pada saat perusahaan terkena kasus.
karena kan kasus tersebut terjadi pada tahun 2018 hingga rentetan kasus yang terjadi sampai dengan tahun 2021. Jadi kami ingin mengetahui after effect-nya setelah terjadi kasusnya, bagaimana keadaan perusahaan sebelumnya dan keadaan perusahaan pada saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada laporan posisi keuangan Garuda Indonesia. Di sini kita bisa lihat ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Lalu terdapat laporan laba rugi. Di sini dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, yaitu terdapat pendapatan usaha, beban usaha, dan juga laba rugi tahun berjalan. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari analisis rasio kami. Kami menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas dan juga aktivitas. Kami melakukannya pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Nah, bila kita lihat pada rasio likuiditas, yaitu current ratio dan quick ratio. Karena ini agak sama, yaitu rumusnya yaitu current ratio merupakan current aset dibagi dengan current liabilitas, sedangkan quick ratio itu current aset dikurangi persediaan lalu dibagi dengan current liabilitas. Ini karena hampir sama, mungkin jadi analisisnya juga hampir sama. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini kita lihat bahwa terjadi penurunan dari tahun per tahun dan terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Kalau kita lihat di tahun 2019 itu 34,81%. Di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 12,49%. Lalu juga quick ratio-nya terdapat penurunan juga sebesar 10,04%. Nah, kita bisa lihat dari rumusnya, yaitu rumusnya kan current ratio itu current aset dibagi dengan current liabilities. Berarti kita bisa lihat pada neracanya, yaitu aset lancarnya. Nah, kalau kita lihat total aset lancarnya dari tahun ke tahun ternyata mengalami penurunan, tetapi di tahun 2019 ini sempat menaik. Tetapi di 2020 kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 50% dari total aset lancarnya pada tahun 2019. Nah, mengapa kita bedah? Nah, di kas dan setara kas ini terdapat penurunan di tahun 2020, lalu kas yang dibatasi penggunaannya terdapat penurunan juga, dan aset-aset seperti piutang usaha sampai dengan uang muka dan beban diberi muka itu mengalami penurunan yang lumayan. Dan tetapi di pajak diberi di muka kita bisa melihat bahwa terdapat fluktualitas, yaitu kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat dari akun-akun aset lancar ini, sebagian besar mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu penurunan yang terjadi yang paling besar itu di tahun 2020 dan 2021. Lalu kita lihat di liabilitas jangka pendek. Ternyata di liabilitas jangka pendek ini mengalami kenaikan, yaitu dari tahun ke tahun dari 3 juta sampai dengan 2021 di tahun 2021 sebesar 5,7. Nah, kalau kita lihat, mengapa terjadi penurunan? Karena penurunan ini terjadi karena ada total aset lancar dari current ratio dan quick ratio-nya, karena penurunan dari total aset lancar dan juga kenaikan dari liabilitas jangka pendeknya. Nah, kalau kita bisa lihat sini berarti bahwa perusahaan ini tidak bisa dibilang tidak mampu atau tidak mumpuni untuk membayar liabilitas jangka pendeknya gitu. Dari aset lancar-lancarnya gitu. Jadi kita bisa lihat dari neraca ini ataupun dari rumusnya bahwa Garuda Indonesia dari tahun ke tahun untuk membayar kewajiban jangka pendeknya ini belum bisa dibilang belum mampu untuk membayar liabilitas jangka pendeknya, karena dibilang tidak melebihi angka 1 ataupun tidak melebihi 100% dari current ratio dan quick ratio-nya. Nah, selanjutnya di sini terdapat solvabilitas. Solvabilitas kami menggunakan 2 metode, yaitu debt ratio ataupun rasio utang dan debt equity ratio ataupun rasio utang terhadap ekuitas. Nah, debt ratio sendiri ini merupakan total utang terhadap total aset. Nah, kalau kita lihat 84,60%, terus mengalami penurunan di 2019, lalu mengalami kenaikan lagi
dan mengalami kenaikan yang paling besar pada tahun 2021. Lalu, pada debt equity ratio, kita bisa melihat bahwa di 2018 ini sangat besar debt equity rasionya, yaitu 549,49%, lalu menurun, lalu mengalami kenaikan, tetapi ini poinnya minus, dan 2021 juga mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat di solvabilitas ini, ternyata debt to equity ratio-nya kan, kalau rumus debt to ratio-nya itu merupakan total liabilitas dibagi dengan total aset. Sedangkan debt to equity ratio merupakan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Kalau kita bisa bilang, pada tahun 2018 dan 2019, aktivitas pendanaan perusahaan itu bisa dibilang itu perusahaan ini sebagian besar itu diambil dari asetnya pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 itu sebagian besar diambil dari utangnya. Sedangkan dari debt equity ratio pada tahun 2018 sampai dengan 2021 itu secara tahun per tahun mereka ini dibiayai, pendanaannya dibiayai dari utangnya daripada ekuitasnya. Nah, kalau kita lihat ya, apakah benar seperti itu? Kalau kita bisa lihat dari neracanya, kalau kita lihat dari total asetnya itu pada tahun 2012 itu sebesar 4 juta. Sedangkan di total liabilitasnya itu sebesar 3 juta. Berarti kan lebih banyak aktivitasnya itu dari asetnya gitu. Lalu kalau kita bisa lihat di 2021 itu sebesar 7 juta. Sedangkan dari liabilitas itu sebesar 13 juta. Berarti perusahaan mulai beralih di tahun 2020 menggunakan liabilitasnya untuk pendanaannya. Nah, kalau kita lihat di ekuitas di tahun 2018 sampai dengan 2021 ternyata mereka lebih menggunakan liabilitasnya daripada ekuitasnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ekuitasnya ini lebih kecil daripada liabilitasnya. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 ini mengalami total ekuitas ini bernilai negatif. Lalu kita lihat di rasio yang selanjutnya, yaitu profitabilitas. Kita lihat di net profit margin itu net profit margin ternyata pada tahun 2018 ini mengalami rugi, ya kan? Mengalami rugi sehingga itu dia minus 5,29%. Lalu 2019 mengalami keuntungan di angka 0,14, lalu mengalami kerugian lagi sampai dengan 2021 sehingga kerugian itu sangat besar, yaitu 312,27%. Untuk ROA sendiri itu sama juga dengan net profit margin, yaitu mengalami penurunan, ya kan? Soalnya dia mengalami kerugian di 2018, 2019 mengalami keuntungan, dan 2020 sampai dengan 2021 mengalami kerugian. Sedangkan di ROE-nya sendiri ini mengalami kenaikan ataupun kita bisa bilang fluktuatif ya. Di 2018 ini ada bernilai negatif, 2019 itu bernilai positif, lalu mengalami kenaikan dan penurunan lagi. Sedangkan kalau kita lihat net profit margin kan dia itu laba rugi usaha. Oh ya, untuk ROE tahun 2021 dan 2020 mengapa dia bernilai positif? Karena ekuitasnya pun bernilai negatif gitu. Harusnya juga ini kan mengalami kerugian dari return on equity, tapi kita bisa menghiraukan dari positif negatifnya ya. Nah, kalau kita lihat di net profit margin itu di minus 5,29%. Nah, kalau kita bisa bilang bahwa kan rumusnya itu laba rugi tahun berjalan dibagi dengan pendapatan. Berarti kan perusahaan belum cukup untuk mengalokasikan pendapatannya. Berarti kan pendapatan usahanya ini masih kurang gitu, sehingga di tahun 2021 pun mengalami kerugian. Walaupun pendapatan usahanya ini mengalami pendapatan ataupun laba gitu, pendapatan gitu, tapi tetap menghasilkan kerugian karena mungkin beban-bebannya yang terlalu besar. Kalau kita bisa lihat di sini terdapat pendapatan, nah beban usahanya ini dibilang lebih
sangat besar gitu, sangat besar diadakan oleh perusahaan, yaitu sebesar minus lebih besar daripada pendapatan usahanya, sehingga mengalami kerugian daripada laba gitu. Lalu pada ROA-nya, return on asset, nah kalau kita bisa lihat di 2018 ini ya kita bisa bilang 18, 20, dan 21 ini bernilai negatif ya kan. Kalau kita bisa bilang berarti kan perusahaan ini dalam mengalokasikan asetnya untuk mendapatkan keuntungan ini belum cukup gitu, karena kan tetap mengalami kerugian bukannya laba. Sedangkan di 2019 ini ya bisa dibilang masih cukup rendah untuk perusahaan dalam mengalokasikan asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga dengan return on equity. Dalam penggunaan ekuitas-ekuitasnya, perusahaan belum maksimal dalam mendapatkan keuntungan dengan menggunakan ekuitas-ekuitas dari para investor. Lalu di rasio aktivitas kita menggunakan Tato dan Vato, yaitu return aset dari total aset dan dari fixed asset gitu. Nah, kalau kita lihat dari 2018 dan 2019 ini berada di perputaran itu sebesar 1,04 mengalami penurunan. Lalu 2020 dan 2021 ini mengalami, ya kalau kita bisa bilang secara keseluruhan ini mengalami fluktuatif. Tetapi kita bisa lihat di tahun 2020 ini mengalami penurunan yang lumayan signifikan lah ya. Lalu di Vato ini cukup besar, yaitu 4,62 kali. Tapi sekali lagi di 2020 dan 2021 ternyata mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Nah, bisa dibilang pada tahun 2018 dan 2019 pada rasio aktivitas, yaitu Tato dan Vato-nya, yaitu total asset turnover dan fixed asset turnover, itu mereka mengalami perputaran yang baik gitu, karena kan di atas 1 kali itu. Bisa dibilang pada tahun 2018 dan 2019 perputaran penggunaan aset dan fixed asetnya untuk mendapatkan pendapatan itu sudah cukup bagus pada tahun 2018 dan 2019. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 ini mengalami penurunan, tetapi tidak sampai negatif gitu kan, ataupun tidak terlalu sangat kecil, tapi bisa dibilang ini kurang baik dalam perusahaan dalam memutarkan total aset dan fixed asetnya untuk mendapatkan pendapatan. Nah, dari analisis yang telah dilakukan bahwa bisa dibilang dalam likuiditasnya perusahaan bisa dinilai tidak cukup baik ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk membayar likuiditas jangka pendeknya, karena perbandingannya lumayan cukup jauh pada tahun 2021. Untuk solvabilitasnya, perusahaan pada tahun 2018 dan 2019 ini lebih menggunakan asetnya untuk aktivitas pendanaannya, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 perusahaan lebih menggunakan utangnya untuk aktivitas pendanaannya. Dan di profitabilitas, perusahaan ini dinilai kurang bagus ataupun kurang baik dalam menghasilkan keuntungan dalam memutarkan aset, ekuitas, dan pendapatannya. Bisa juga dikarenakan beban-bebannya yang terlalu banyak. Lalu di aktivitas sendiri, pada tahun 18 sampai dengan 2019 ini dinilai cukup baik karena berhasil untuk memutarkan total aset dan fixed asetnya untuk mendapatkan pendapatan. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 dinilai kurang baik dalam memutarkan total aset dan fixed asetnya. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke presentasi berikutnya. Hai, Nanda di sini. Jadi, di segmen video selanjutnya, kita akan ulik dan bedah mengenai potensi kebangkrutan Garuda Indonesia. Kenapa sih hal ini penting dibahas? Mengetahui potensi kebangkrutan bisa bermanfaat bagi pihak internal, kreditor eksternal, dan juga calon-calon investor. Dari sisi internal, perusahaan akan lebih mampu mengantisipasi resiko kebangkrutan jika manajemen memiliki insight yang lebih menyeluruh dari kualitas resiko tersebut. Jadi, jelas aspek yang diliputi dalam internal berkaitan dengan manajemen risiko.
Lalu, kalau kita melihat dari luar perusahaan, sebagai kreditor, tentu kita ingin tahu kualitas dari pihak yang akan kita percayakan untuk menggunakan dana kita. Calon debitur atau peminjam yang baik dengan risiko yang lebih rendah akan lebih dipercaya dapat bertanggung jawab. Jadi setiap NUK dan kreni perusahaan tersebut harus diketahui. Dan buat para calon investor yang mempersiapkan masa depannya, mereka perlu tahu kualitas investasinya demi hal yang paling penting dari berinvestasi menurut saya, yaitu risk and return. Bangkrut atau pilot ataupun default memiliki konotasi yang mendekati. Intinya, jika perusahaan mengalami salah satu atau lebih dari kondisi di atas, perusahaan berarti tidak mampu untuk melunasi kewajibannya. Bayangkan deh, jika suatu perusahaan akan struggling untuk memenuhi kewajibannya kepada kita. Rasa takut dan kekhawatiran akan menyelimuti kita. Kita akan terus terbayang-bayang dana kita yang seharusnya mendapatkan return yang lebih tersebut. Disinilah peran analitis kebangkrutan. Analisis ini adalah salah satu dari banyak cara untuk mengetahui perusahaan yang sedang bermasalah. Yang perlu diperhatikan dari perusahaan yang memburuk mencakup terjadinya kerugian di perusahaan, likuiditas turun sehingga kurang mampu untuk melunasi utang jangka pendek. Kemudian bisa kita lihat dari utang yang porsinya bertambah, arus kas bermasalah, serta perputaran aset yang melambat. Di analisis kebangkrutan ini, kita akan menggunakan apa yang disebut dengan Z-score dengan 2 aksen. Ini adalah versi lebih lanjut dari Z-score yang dikembangkan oleh Profesor Edward I. Altman. Secara komersial, Z-score ini diberi nama Zeta. Z-score ini bersifat versatile atau serbaguna yang digunakan dalam emerging market, perusahaan manufaktur dan non-manufaktur, perusahaan publik ataupun tertutup. Nah, di sini kita akan menggunakan analisis ini untuk perusahaan non-manufaktur. Bagaimana cara untuk menggunakan tool ini? Nilai Z-score diperoleh dari 6,56 working capital per total asset ditambah dengan 3,26 retained earning per total asset atau variabel kedua, lalu 6,72 dikali dengan EBIT per total asset atau variabel ketiga, lalu untuk yang variabel keempat kita tambahkan dengan 1,05 book value ekuitas per book value utang. Variabel X yang ini berkaitan dengan 4 rasio-rasio keuangan. Nilainya didapat dari hasil nilai beban di sini 6,56 didapat dari hasil penelitian yang panjang dan berkaitan dengan sampel. Di sini kita hanya akan menggunakan dalam face value. Hasil Z-score ini akan mempengaruhi dari hasil analisis kebangkrutan tadi. Jika hasil Z-score lebih dari 2,6, maka risiko kebangkrutan perusahaan hampir tidak mungkin untuk bangkrut. Jika nilainya di bawah 1,1, maka potensi perusahaan untuk bangkrut sangat tinggi. Jika di antara 1,1 dan 2,6, maka belum dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan bangkrut atau tidak. Area ini disebut dengan gray area. Di analisis kali ini, kita akan menggunakan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dari PT Garuda Indonesia. Sekarang kita mulai analisis dari variabel yang pertama. Current asset dikurangi oleh working capital akan menghasilkan working capital. Dari working capital ini, kita akan membaginya dengan total aset yang dimiliki PT Garuda. Di tahun 2018, ada 4.155 juta. 2019, total asetnya adalah 4.455 juta. Dan di tahun 2020, total aset dari PT Garuda meningkat
menjadi 10 miliar 789 juta. Seperti yang bisa kita lihat, working capital per total aset PT Garuda mengalami nilai negatif dari tahun ke tahun. Untuk variabel pertama ini kita akan mengalihkan masing-masing hasil pembagian tadi dengan weight sebesar 6,56. Maka akan diperoleh untuk tahun 2018 sebesar negatif 3,13, 2019 juga sama, dan untuk 2020 didapat negatif 2,28. Kemudian, di variabel yang kedua, ini digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara historis. Untuk itu, yang kita perhitungkan adalah saldo laba atau returns earning-nya. Nilai variabel ini didapat dari membagi retained earnings dengan total asetnya, lalu kita kalikan dengan bobot. Di tahun 2018, nilai yang didapat adalah min 0,6, di 2019 negatif 0,59, dan di 2020 negatif 0,99. Di variabel 3, kita akan mengukur proporsi laba sebelum income tax terhadap total asetnya. EBIT atau earning before income tax dari laporan laba rugi perusahaan akan kita bagi dengan total aset untuk menemukan nilai yang nantinya akan kita kalikan dengan bobot sebesar 6,72. Hasil yang didapat di tahun 2018 adalah negatif 0,37, di tahun 2019 adalah negatif 0,07, dan di tahun 2020 mendapat hasil negatif 1,54. Nah, yang terakhir adalah variabel untuk menghitung solvabilitas perusahaan. Solvabilitas perusahaan berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Semakin tinggi nilainya, maka kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya akan semakin baik. Di sini, nilai buku utang seperti yang ditunjukkan pada rumus O dapat diperoleh dari menjumlahkan current liabilities dengan long-term liabilities. Nilai buku utang akan kita gunakan untuk membagi equity. Seperti langkah-langkah sebelumnya, kita juga perlu mengalihkan hasilnya dengan bobot, sehingga diperoleh di 2018 0,19, di tahun 2019 0,2, dan di tahun 2020 negatif 0,16. Dari keempat variabel yang sudah kita hitung, didapat Z-score akhir sebesar untuk tahun 2018 adalah negatif 3,9, di 2019 3,58, dan di 2020 4,97. Setiap perusahaan ini memiliki potensi bangkrut karena hasil Z-score-nya kurang dari 1,1 atau batasan yang telah kita tentukan di awal tadi. PT Garuda itu memiliki nilai hutang yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah working capital. PT Garuda juga memiliki solvabilitas yang buruk. Jika hal ini terus terjadi, maka sangat mungkin PT Garuda Indonesia untuk bangkrut. Analisis ini tentu tidak terlepas dari kesalahan. Perusahaan yang dari hasil analisis menunjukkan potensi bangkrut bisa saja setelah berselang waktu masih bertahan. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, kita perlu juga memperhatikan bagaimana lingkungan bisnis perusahaan. Lalu, apa dampak yang mungkin terjadi jika analisis ternyata tidak sesuai dengan kenyataan? Jika perusahaan yang dianalisis bangkrut, ternyata tidak bangkrut, investor berpeluang untuk melewatkan kesempatan memperoleh return on investment. Tapi beda kasusnya nih, jika perusahaan dianalisa tidak bangkrut, namun kemudian bangkrut. Banyak pihak-pihak yang bisa dirugikan waktu dan juga dana. Hal tersebut dapat kita mitigasi
saat analisis dengan menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit dengan sehat, dan meningkatkan range batasan untuk menentukan perusahaan berpotensi bangkrut atau tidak. Di analisis yang sudah kita lakukan tadi, kita menggunakan 2,6 sebagai batas bawah atau batas paling minimal Z-score untuk menunjukkan perusahaan tersebut tidak berpotensi bangkrut. Teman-teman bisa meningkatkan batasan tersebut agar lebih aman. Jadi untuk teman-teman semua, berhati-hatilah dalam menaruh kepercayaan, apalagi kalau kepercayaan tersebut menyangkut hidup Anda dan juga keluarga. Saya Lastika Van Siombing akan melanjutkan mengenai analisis etika profesi auditor. Dalam analisis etika profesi auditor ini, kita akan membahas 3 bagian, yaitu yang pertama penjelasan singkat mengenai audit, yang kedua mengenai kerja sama PT Garuda Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi, dan yang ketiga adalah pelanggaran oleh auditor PT Garuda Indonesia. Poin yang pertama adalah audit. Tujuan audit bagi laporan keuangan adalah untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Berdasarkan SA 200, tujuan keseluruhan auditor dalam melaksanakan suatu audit adalah yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan suatu entitas secara keseluruhan telah bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua, melaporkan dan mengkomunikasikan temuan auditor atas laporan keuangan sebagaimana yang ditentukan oleh standar akuntansi. Yang kedua adalah pertimbangan profesional dan skeptisme profesional. Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk melaksanakan audit secara tepat. Karakteristik pertimbangan profesional yang diharapkan dari seorang auditor adalah pertimbangan yang dibuat oleh seorang auditor yang pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang telah membantu pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai pertimbangan-pertimbangan wajar yang dibuatnya. Skeptisme profesional adalah sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Skeptisme profesional diperlukan dalam penilaian penting atas bukti audit mencakup sikap, mempertanyakan bukti audit yang kontradiktif, keandalan dokumen dan respons terhadap pertanyaan, dan informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga adalah bukti audit. Seperti yang kita ketahui, bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang mendasari opini auditor. Audit harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Cukup merupakan ukuran kuantitas, sedangkan tepat merupakan ukuran kualitas dari bukti audit. Yang keempat adalah etika profesi auditor. Etika profesi auditor adalah komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban suatu profesi yang biasa disebut sebagai kode etik. Prinsip yang harus dimiliki auditor yang terdapat dalam etika profesi auditor adalah yang pertama, integritas, yaitu seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit. Yang kedua adalah objektivitas, yaitu seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit, interpretasi bukti audit, dan laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. 3. Kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien. Dilarang keras memberitahukan informasi tanpa seizin dari klien, kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkan informasinya. Dan yang terakhir adalah perilaku profesional. Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi auditor, seperti kelalaian dalam melakukan tugas, melecehkan pihak lain, dan membandingkan baik dan buruknya klien satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah kerjasama PT Garuda Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi. PT Mahata Aero Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan layanan internet transportasi udara yang didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal awal usaha sebesar 10,5 miliar rupiah. Pada tanggal 31 Oktober 2018, PT Garuda menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi dalam penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten dengan masa kontrak selama 15 tahun. Berdasarkan atas catatan laporan keuangan PT Garuda Indonesia, dijelaskan bahwa PT Mahata akan melakukan dan menanggung seluruh biaya penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan dan pembongkaran dan pemeliharaan, termasuk dalam hal terdapat kerusakan,
mengganti dan atau memperbaiki peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat, dan manajemen konten dengan nilai kontrak sebesar 239,94 juta US dollar, dengan 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Perikatan kontrak ini sebenarnya perlu ditelaah kembali dengan cermat. Hal ini menimbulkan suatu kejanggalan yang menimbulkan polemik, yaitu bagaimana bisa PT Garuda Indonesia mengikat kontrak dengan jumlah yang besar dengan perusahaan startup yang pada saat penandatanganan kontrak, perusahaan tersebut masih baru saja merintis dengan modal awal yang tergolong kecil, yaitu hanya sebesar 10,5 miliar rupiah. Dengan adanya kontrak ini juga menimbulkan isu akuntansi dalam pengakuan pendapatannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu piutang atas kontrak tersebut yang seharusnya masih diakui sebagai piutang, namun PT Garuda Indonesia telah mengakuinya sebagai pendapatan, meskipun sampai akhir tahun 2018 belum diterima uang. Hal ini menyebabkan dua komisaris Garuda, yaitu Chairul Tanjung dan Doni Oskaria, tidak mau menandatangani laporan keuangan PT Garuda Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan PSAK 23. Ketidakmauan dua komisaris PT Garuda Indonesia ini dalam penandatanganan laporan keuangan tahun 2018 menjadi cikal bakal munculnya masalah pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah pelanggaran oleh auditor PT Garuda Indonesia. Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata Sutanti Fahmi Bambang dan rekan merupakan auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan entitas anak tahun buku 2018. KAP dan KAP ini menjadi salah satu pihak yang dipersalahkan dalam kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang kemudian mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan. Kesalahan yang dilakukan oleh auditor ini adalah yang pertama, akuntan publik Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi standar akuntansi, yaitu standar profesional akuntan publik atau SPAP, yaitu yang pertama, belum secara tepat mensubstansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal, sehingga melanggar SA 315. Yang kedua, belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketetapan dan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dan perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Hal ini melanggar SA 500. Dan yang ketiga adalah akuntan publik belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan ketetapan perlakuan sehingga melanggar SA 560. Yang kedua, kantor akuntan publik belum menerapkan standar pengendalian mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Seperti yang kita ketahui, standar pengendalian mutu mengatur tentang tanggung jawab KAP untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu untuk perikatan audit. SPM menetapkan tanggung jawab KAP untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP dan personelnya mematuhi etika yang relevan, termasuk berkaitan dengan independensi. KAP seharusnya memiliki sistem pengendalian mutu, yakni bertanggung jawab memastikan kualitas dari audit tersebut sebelum auditor melakukan tanda tangan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan terhadap auditor PT Garuda Indonesia ini adalah yang pertama, pembukuan izin selama 12 bulan, yaitu sesuai dengan KMK nomor 312/KM/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhadap AP Kasner Sirumapea. Dan yang kedua, peringatan tertulis dengan disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu atau SPM KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited berdasarkan surat nomor S210-MK1P2PK-2019 tanggal 26 Juni 2019 kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Dalam kasus PT Garuda Indonesia terdapat praktik tidak profesional dan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Seharusnya akuntan publik dalam hal ini adalah Kasner Sirumapea sebagai auditor mengetahui kasus yang terjadi dan melaporkan kondisi keuangan dan masalahnya kepada para pemegang saham. Standar profesi akuntan publik dan standar pemeriksaan keuangan negara sebagai pedoman bagi akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara mengatur auditor harus memegang prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan profesional.
Akuntan publik dalam menjalankan profesionalitasnya menjalankan tugas harus memegang prinsip kehati-hatian, teliti, cermat, serta sesuai dengan undang-undang. Upaya untuk menghindari praktik akuntan publik yang tidak baik adalah yang pertama harus ada pembinaan dan pengawasan dari organisasi profesi, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Ketua IAPI wajib untuk menyuruh akuntan publik untuk melaporkan kepada pihak berwenang ketika menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada saat audit. Yang kedua, pengawasan kepada manajemen oleh komisaris dan pemegang saham harus ditingkatkan. Komisaris tidak boleh hanya menjadi pemberi stempel atau tanda tangan atas hal-hal yang dilakukan oleh direksi. Kejadian dalam PT Garuda ini menjadi contoh baik bagaimana komisaris bersikap kritis atas pelanggaran direksi. Yang ketiga adalah perlu pembinaan dan pengawasan akuntan publik oleh Menteri Keuangan selaku regulator. Sekian untuk analisis etika profesi auditor. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan analisis. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan PT Garuda Indonesia masih belum baik. Hal ini dikarenakan kemampuan likuiditas PT Garuda kurang optimal. Current ratio dan quick ratio semakin menurun menjauhi 100%, sehingga kapabilitas perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya kurang optimal. Selain itu, tingkat penggunaan aktiva dan kekayaan perusahaan juga kurang optimal. Hal ini dikarenakan debt to asset ratio semakin tinggi dan debt to equity ratio fluktuatif. Selain itu, tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih sangat rendah karena pengelolaan aset belum optimal. Laba bersih yang didapat perusahaan semakin rendah, bahkan merugi. Selain itu, perusahaan belum efisien dalam mengelola asetnya. Hal ini ditandai dengan rasio margin laba bersih dan rasio pengembalian aset yang menurun. Namun, perusahaan mengalami rasio pengembalian modal yang optimal, sehingga dapat dikatakan perusahaan sudah efisien dalam mengelola modalnya. Selain itu, kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari asetnya belum optimal. Hal ini dikarenakan rasio perputaran total aset atau total asset turnover yang cenderung menurun dan rendah. Begitupun dengan rasio perputaran total aset tetapnya. Selanjutnya juga kami menyimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia berpotensi mengalami kebangkrutan. Berdasarkan analisis laporan keuangan tahun 2018-2020, dengan menggunakan model Altman, PT Garuda Indonesia berpotensi mengalami kebangkrutan karena mendapat Z-score di bawah 1,1. Hal ini dikarenakan utang yang sangat tinggi dan solvabilitas yang buruk. Jika hal ini terus terjadi, maka PT Garuda Indonesia sangat mungkin akan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya juga kami menarik kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor PT Garuda Indonesia. Auditor PT Garuda Indonesia, APK Sunarsi Rumapea, masih belum mematuhi prinsip dasar integritas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional. Karena seharusnya sebagai auditor mengetahui kasus yang terjadi dan melaporkan kondisi keuangan dan masalahnya kepada para pemegang saham. Selain itu, auditor PT Garuda Indonesia, APK Sunarsi Rumapea juga belum mematuhi standar audit yang berlaku, seperti SA 315 terkait penilaian transaksi, pengakuan piutang, dan pendapatan lain-lain. Selain itu juga terhadap SA 500 terkait belum mendapat bukti yang cukup untuk melandasi transaksi tersebut. Selanjutnya juga terkait pelanggaran terhadap SA 560 terkait pertimbangan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan. Sementara untuk KP Tanubrata, Sutanti, Fahmi, Bambang, dan rekan belum menerapkan standar pengendalian mutu KP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.
Demikianlah kesimpulan analisis yang dapat kami berikan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau pengucapan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua maupun kami dan dapat menambah wawasan untuk kalian semua maupun kami. Kami menerima saran dan kritik dari kalian semua. Oleh karena itu, terima kasih dan sekian kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.